Mini Trail Medium RXF 125 Freeride. Sekarang yang ready itu ada warna merah dan warna hijau ya. Stoknya terbatas banget nih. Nanti yang hijaunya bisa dikeluarin ya, Ki, di depan, Ki. Nah ini, di sini saya mau ngasih perbandingan antara RXF 150 nih yang ini sama yang 125 yang ini ya. Karena banyaknya pertanyaan menunggu 150 katanya. Menurut saya sih RXF 150 yang ini dengan yang 125 yang ini dari bodi rangka ini sama banget, sama persis ya. Saya kasih tahu nih, ini sama persis. Di mesin pun yang bedanya itu hanya sedikit. Jadi hanya perbedaan sedikit. Perbedaannya itu hanya di sini. Block kopling. Meskipun ini block koplingnya seperti ini dan itu blok koplingnya seperti itu yang RXF 150, tapi dalamannya sama. Jadi hanya casingnya saja yang berbeda untuk blok kopling ya. Jangan terkecoh. Jadi blok koplingnya ini sama, dalamannya itu sama dengan yang 125, cuma bedanya di blok saja begitu. Cuma memang ada perbedaan di silinder, di blok silinder di sini ada perbedaannya di sini nih. Di sini ada perbedaan memang. Nah ini yang 125 ini cc-nya 125 cc, terus silinder headnya memang disesuaikan dengan cc-nya. Karburator ini sama dengan 150 pun sama, nggak beda. Nah kalau yang 150 di sini, kalau misalkan kita lihat, ini ada sampel kebetulan yang biasa kita suka pakai. Nah perbedaannya itu memang di silindernya, volume silindernya 150 cc ya yang ini. Dan untuk headnya itu ada perbedaan di katupnya lebih besar kalau yang 150. Jadi hanya sedikit saja perbedaannya, tidak banyak perbedaannya. Nah, terus kalau misalkan kita pakai yang setelah diuji coba dipakai 150 dengan 125 itu nyaris hampir sama lah. Powernya juga hampir sama, beda-beda tipis lah. Kalau misalkan pengen terasa ada bedanya itu memang 150 ini harus sedikit dimodifikasi, terutama di filter udara di sini seperti itu. Nah, kalau yang 150 ini kalau dipakai standar itu kalau misalkan kita pakai filter standar bawaannya, kita setting itu susah ketemu settingan yang pasnya karena filter udaranya kecil gitu, sementara ruang bakar kan besar gitu, volume silindernya besar. Nah, kalau yang filter udara seperti ini cocoknya yang 125 ini. Nah, kalau misalkan 125 ini gampang ketemunya settingan karburatornya karena filternya memang kecil, kecuali kalau misalkan yang 150 yang itu bisa diganti filter udaranya dengan open filter kalau yang ini begitu. Menurut saya sih udah aja nggak usah nunggu yang 150 ini keluar lagi karena memang masih belum ada kabar ini keluar lagi kapan. Soalnya ya sama dengan yang ini, dari bentuk frame, kaki-kaki, wheelset juga sama. Pokoknya hanya bedanya tadi aja ya. Bedanya hanya di blok kopling di sini sama di sini. Kalau sebelah kiri seperti di sini untuk kelistrikan itu sama semua, nggak ada beda. Ya nggak ada bedanya, swing arm semua. Dan ini yang menariknya ini memang untuk RXF ini satu karena memang bodinya ini simetris ya, bentuknya itu keren gitu kan, tidak kelihatan murahan seperti itu. Memang sebetulnya murah. Jadi ini Mini Trail ini khusus off-road dengan tipe mesin tidur ya, seperti mesin motor bebek. Jadi bisa dikategorikan ini Mini Trail yang sekelas bebek modif seperti itu ya. Dan ini juga banyak diminati nih untuk remaja maupun dewasa yang tinggi badannya di sekitaran 150, 155, 160 segitu. 16-19 ini ringnya, bannya. Jadi menurut saya karena unitnya terbatas, nggak banyak, kurang lebih di belakang masih ada berapa ya, ada 12 unit kalau nggak salah, 15 unit di belakang itu masih ada, yang masih dalam blok. Cuma warnanya itu hanya warna, kalau nggak salah warna merah sama warna hijau, jadi warnanya terbatas memang.
Nah, ini saya mau coba tes untuk 150 nih. 125. Ini baru beres dirakit nih. Nah, ini 150 yang saya biasa ini dipakai main nih. Suka dibiasa pakai bikin konten. Kalau yang ini memang ini diganti setang aja nih, diganti setang sama diganti ini, diganti handle fleksibel, diganti stiker yang ini. Ini akinya drop jadi saya engkol. Nah, ini RXF ini dilengkapi dengan engkol juga ya. Jadi kalau misalkan akinya drop, ini bisa diengkol. Wah, ini nembak nih belum di setting. Udah lama ini belum dihidupin. Belum di setting ini. Businya kayaknya nih. Terus diganti businya ini. Begitu ya. Jadi kalau menurut saya itu yang pas itu memang 125. Jadi tidak pengapian dan volume silinder itu pas banget. Kalau yang ini memang yang 150 itu harus ada sedikit upgrade lah gitu. Nah, ya jadi itu ya. Jadi RXF itu, jadi dalam video ini saya sampaikan kalau mau ngambil RXF, sebetulnya kan ini tampilannya ini keren gitu kan. Meskipun pakai 125 pun ya ini nggak masalah menurut saya, oke-oke aja. Dan kalau dicoba dites nggak jauh beda sama yang itu, sama yang 150 karena hanya beda-beda tipis begitu. Dan yang paling saya suka sih kalau misalkan modif itu cukup modif ini aja lah, setang sama handle, karena kalau misalkan pakai handle bawaannya ya ini resikonya rentannya kalau pakai jatuh itu kadang kalau jatuh ya jatuhnya keras ke benda keras ini suka patah ini handle-nya. Nah, ini ada warna hijau juga ya, sebelah sini ada warna hijau, ada warna merah ya. Saya sering pakai itu kalau misalkan untuk jadi RXF ini kalau untuk adventure, kalau untuk pemula nih, pemula-pemula yang mau main-main ke jalur, yang fisiknya belum teruji, yang fisiknya masih loyo-loyo, jadi pakai ini saja. Karena kalau misalkan pakai yang bobotnya yang lebih besar, itu pasti capek nanti bawanya. Kalau bawa ini dengan fisik yang seadanya, bisa gas ya. Ini bobotnya 87 kg bobotnya. Jadi gini, kalau misalkan, kenapa sih kita harus pertimbangkan bobot kendaraan? Karena yang namanya di jalur, itu nanti kalau udah fisik udah lemas, kita kan terjatuh tuh, suka terjatuh lah. Ada licin karena fisik kurang kuat, jatuh. Mengangkat motornya ini ringan, jadi kita bisa jalan lagi. Beda dengan trail yang bobotnya 150 kg, itu kan fisiknya juga harus kuat. Udah mendekati profesional. Jadi kalau untuk pemula-pemula pakai ini aja. Bebek modif, sekelas bebek modif lah untuk RXF ini. Dan ya memang sih dengan harga ini saya bandrol dengan yang ini, yang RXF 125 ini 14,5 juta ya harganya. Jadi biar nggak ada pertanyaan-pertanyaan berapa harga, 14,5 saya kasih ini untuk bulan ini. Dengan budget 14,5 juta itu tentunya kalau misalkan bikin kayaknya nggak akan cukup. Kalau bikin silahkan aja coba bikin sendiri, ngerakit, nggak akan cukup dengan budget 14,5 juta. Nah, ada yang nanya lagi, ini boleh nggak di jalan raya? Nggak boleh ya, ini hanya untuk off-road begitu, jangan dipakai harian di jalan raya. Jadi hanya untuk penghobi aja. Kalau misalkan mau main ke jalur, beli motor yang mahal juga belum kesampaian, mau bikin juga harganya juga lumayan tinggi, solusinya pakai ini aja. Oke, terima kasih semuanya yang sudah nonton channel YouTube Manny Minimoto. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe. Yang mau order RXF 125 Freeline, silahkan bisa hubungi saya atau hubungi admin saya yang ada di deskripsi ya. Tinggal warna merah dan warna hijau.
14,5 juta sampai dengan akhir bulan. Terima kasih semuanya, sampai jumpa di next video.